Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Muhammad Ramadan. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai cara penggunaan salah satu library JavaScript yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah chart atau grafik ya, grafik untuk menyajikan data gitu. Nah, sebelumnya di sini saya telah membuat dua pie chart dari Canvas.js. Canvas.js ini salah satu library yang bisa kita gunakan ya untuk membuat uh, grafik. Oh ya, karena di sini saya menggunakan use case registrasi user, jadi yang dihitung itu adalah user per angkatannya gitu. Ceritanya itu kita membuat aplikasi perpustakaan yang menampung data user, master user. Di situ ada nama, email, dan bukan nama sih, email, NRP. NRP itu sama dengan NIM. Kemudian ada jurusannya, departemennya gitu. Nah, di sini ada dua departemen yang saya tambahkan di database saya. Jadi ini ngebeli itu dari database. Ketika kita hover bagian ini, dia akan menampilkan banyaknya user dari tiap bagiannya. Nah, di sini dapat dilihat kalau dia user dari anggota perpustakaan yang departemen itu D3 Informatika itu ada 42 orang. Di sini yang multimedia broadcasting itu ada 52 orang. Nah, selanjutnya tuh saya membagi juga per angkatan. Jadi ada multimedia 2021, ada informatika 2019. Di sini bisa dilihat ada informatika 2019, informatika 2020, informatika 2021. Kemudian yang multimedia juga seperti itu. Nah, jadi intinya di sini terdapat dua kategori sih, dua pengkategorian. Ini per jurusan, ini per angkatan gitu ya. Per angkatan bisa dibilang per angkatan, dan di setiap angkatnya itu dibagi lagi per jurusan gitu lah intinya. Nah, seperti itu. Nah, untuk dalamnya sendiri bagaimana? Kalau kita lihat di sini, pertama saya akan menunjukkan MySQL penyimpanan database yang saya gunakan gitu. Oke, di sini bisa dilihat. Nah, ini merupakan tabel yang saya gunakan. Jadi datanya itu seperti ini. Ini sebenarnya data dummy yang saya generate secara random gitu. Pakai Excel. Untuk NRP-nya itu saya sesuaikan aja gitu. Nah, oh ya, untuk NRP sendiri itu di sini saya membuat pengkategorian yang 21 itu untuk kodenya yang D3 Multimedia Broadcasting, yang untuk yang 31 itu adalah untuk yang D3 Informatika, seperti itu. Dan di sini ada, ini kan dua angka yang tadi itu kan menunjukkan pada departemennya ya. Nah, untuk yang ini dua digit setelah yang tadi itu menunjukkan angkatannya. Jadi dia itu angkatan 19, 21, di sini ada 21. Nah, dan yang terakhir itu dia menunjukkan nomor urutnya di dalam ini. Nomor urutnya dia gitu loh. 17 di ini ya, di kelasnya mungkin lah, di ini ya, di jurusannya gitu. Seperti itu kurang lebih isinya yang dari ini, yang isinya dari database tabel users. Di sini ada sebanyak 94 data, 94 row gitu yang saya tambahkan. Jadi di situ nanti saya membaginya tuh ini secara pertama itu dari ini ya, dari pengkategorinya itu berdasarkan banyak ininya, grouping by departemen, kemudian dihitung tuh dari informatika tuh berapa ya, dari yang D3 multimedia broadcasting berapa hasilnya tuh seperti ini. Nah, untuk yang satunya yang ini anggota perpustakaan, dia yang dihitung itu selain berdasarkan departemen, yang dihitung juga berdasarkan tahunnya gitu loh. Tahunnya di sini ada tahun 2019, ada tahun 2021 gitu. Kalau kita lihat di ininya, di datanya, nah ini sebenarnya aplikasi yang sama yang saya gunakan, sebenarnya melanjutkan dari minggu yang lalu gitu. Kalau dilihat di sini untuk pengambilan datanya ada di sini cat PHP. Oh ya, untuk koneksinya itu ambil di sini koneksinya. Ini URL-nya, kemudian usernya ya. Kemudian untuk database-nya database perpustakaan. Nah, untuk yang datanya tadi itu ambil di sini. Nah, jadi pertama dia ngambil koneksi ya, dari itu menggenerate MySQL seperti ini. Nah, dari MySQL ini kita bisa menggunakan query ini, perintah query ini. Nah, untuk query-nya sendiri adalah select departemen dan
count NRP, dihitung jumlah orangnya itu sebagai total. Jadi di situ nanti ada keluar dua pertama, ada 2 row. Karena di sini cuma ada 2 row, dua departemen yang saya tambahkan. Pertama ada D3 informatika dan D3 multimedia broadcasting. Kemudian ada jumlah dari tiap usernya. Tiap user tiap orang di departemennya. Kemudian dia itu di query ya di sini, dan hasilnya itu nanti dia itu disimpan ke label ini, ke array 2 dimensi. Pertama ada label. Tadi ini kan menghasilkan associative array. Nah, dia itu yang berdepartemen disimpan ke label yang akan digunakan sebagai label di chartnya. Kemudian yang Y ini dia itu disimpan ke Y gitu, dengan key-nya itu Y. Ini untuk apa sih? Ini tuh nanti saya jelaskan di ininya, di chart JS-nya nanti, penggunaan chart JS-nya. Nah, oke, selanjutnya itu ada di ini, yang pengambilan data selanjutnya itu menggunakan query yang beda dari sebelumnya. Pertama itu dia ngambil, apa yang diambil itu adalah, tadi kan bisa dilihat kalau misalnya di database itu ada D3-nya ya. Nah, di situ saya mau menghilangkan D3-nya, kemudian cuma mau mengambil jurusannya aja, nama jurusannya plus dengan NRP dari digit ke-3 dengan banyak dua angka kan tadi ada 31 kemudian 20, ada 31 19, dua angka digit ke-3 dan ke-4 itu kan merupakan tahunnya. Nah, di situ yang saya ambil gitu. Jadi pertama ada departemen, substring dari departemen, dari karakter ke-4, karena ke 0 sampai ke 3 itu adalah D3 spasi gitu. Nah, jadi kan dimulai dari karakter 4 sampai ke belakang, digabung dengan spasi di sini, digabung lagi dengan NRP angkatannya. Kemudian dia itu dibuat sebagai kolom angkatan, dan terakhir itu ada totalnya gitu, ada total dari tiap usernya. Kemudian dia itu groupingnya itu by angkatan. Nah, by angkatan yang ini yang kita buat tadi gitu. Nah, kemudian kita query juga, kita masukkan ke dalam ini per class user. Jadi ditambahkan dengan label dan Y ya. Jadi itu array 2 dimensi gitu. Nah, untuk pengelolaan data ini sendiri, pengelolaan chartnya sendiri tuh di mana? Ada di sini. Nah, sebenarnya cukup simple. Nah, kalau kita lihat dari bodinya kita bisa lihat di sini bodinya. Dia terdapat suatu elemen dengan di sini ada ID-nya. Nah, yang saya tandai itu ID-nya. Karena penggunaan Canvas.js ini memerlukan ID ya untuk istilahnya memasukkan hasil renderannya gitu ke dalam ID ini nantinya, ke dalam div ini. Yang pertama itu akan kita simpan ke dalam ini dengan ID chart per departemen, kemudian yang kedua chart per kelas. Jadi kalau kita kembali ke atas, caranya pengambilannya gitu gimana, caranya penggunanya itu gimana. Nah, dari array 2 dimensi tadi itu diambil dari sini kan, dari chart data. Nah, kemudian di sini untuk penyetingan Canvas.js-nya, pertama saya menyeting color-nya. Jadi dengan nama custom color gitu. Nah, ada 6 color di sini yang akan ditampilkan sesuai dengan banyak bagiannya gitu. Saya di sini mengcustom color-nya sehingga nanti warna dari pie chart-nya itu mengikuti custom color ini yang saya buat ini. Nah, sebenarnya di sini namanya bisa terserah kita sih. Di sini saya namakan custom color. Nah, untuk chart pertama yang akan menampilkan persentase anggota perpustakaan per jurusan, nah itu color-nya di set pakai yang tadi ya, yang ini. Nah, kemudian animated enable itu artinya saat kita load, kalau kita lihat di sini, nah kita lihat, nah dia itu akan beranimasi gitu, kayak loading gitu loh, kayak muter gitu. Itu animasinya di-on-kan gitu. Kemudian export enable. Nah, oke. Export enable ini di sini, ada di sini. Nah, kita bisa mengekspor dia sebagai JPEG seperti ini. Nah, contohnya. Oke, nah seperti ini contohnya akan jadi di JPG.
dan juga akan jadi PNG, kemudian kita bisa ngeprintnya juga. Nah, lanjut. Untuk yang title itu akan menjadi sini, akan menjadi ini title yang gede itu. Nah, subtitle yang ada di bawahnya, kemudian datanya sendiri. Nah, datanya itu kan tipenya ini, tipe chartnya itu kan pakai pie chart kita. So in legend iya, kemudian legend textnya saya set seperti ini. Artinya dia itu ngambil dari label. Nah, label ini diambil dari mana? Label ini diambil dari data yang tadi. Diambil dari data yang tadi. Nah, untuk label yang pertama itu adalah di sini. Jadi labelnya itu berdasarkan departemen yang pertama. Nah, kemudian di sini kemudian ada label persen. Ada persennya itu artinya ini ID persen ya. ID persen ini artinya dia itu ngambil persentasenya gitu loh. Ngambil persentasenya. Ini akan jadi di sini sebenarnya. Ada di sini nah. Akan jadi di sini persentasenya yang tadi. Nah, untuk data poinnya sendiri, data poin itu sebenarnya data isi dari chartnya gitu loh. Tadi kan sudah ada di dalam array 2 dimensi per departemen untuk yang chart pertama. Jadi di sini variabel yang didapatkan dari sini, yang didapatkan dari chart data ini, dia itu diubah menjadi JSON dan ditampilkan hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini kalau kita lihat ya. Mungkin kita lihat saja. Nah, akan seperti ini jadinya. Dia itu akan diubah menjadi JSON gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk yang kedua juga sama sih kurang lebih. Di sini cuma bedanya itu adalah datanya, data array-nya. Hasilnya dan terakhir kita perlu render dia untuk mengenerate si chartnya. Dan hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.